Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Karşıyaka Spor Klubu, tim kebanggaan publik lokal, menjamu Manisa Büyükşehir Belediyespor. Dua tim dari wilayah barat Turki yang sama-sama haus akan kemenangan. Namun di balik sorak-sorai dan dentuman musik, pertandingan ini berubah menjadi kisah getir bagi Manisa BBSK. Dari luar, pertandingan ini tampak seperti laga biasa di jadwal liga reguler. Tapi di dalamnya, ada cerita tentang ambisi, tekanan, kehilangan, dan pembuktian. Manisa datang dengan tekad mencuri kemenangan tandang, sesuatu yang jarang mereka raih di kandang lawan sekuat Karşıyaka. Namun kenyataan di lapangan tak selalu sejalan dengan harapan. Setelah 4 set sengit yang penuh drama, skor akhir 3-1 berpihak kepada tuan rumah. Sejak peluit pertama dibunyikan, suasana berubah menjadi ledakan energi. Karşıyaka tampil seperti kesetanan. Mereka menekan sejak awal, melancarkan serangan cepat dari sisi sayap, dan memanfaatkan servis tajam untuk mengguncang pertahanan Manisa. Blok-blok tinggi dari pemain tengah Karşıyaka menjadi tembok yang sulit ditembus. Sementara itu, koordinasi Manisa tampak belum menyatu. Risif kam kurang sempurna membuat setter mereka kesulitan membangun pola serangan. Beberapa kali bola pertama gagal diarahkan dengan presisi, mengacaukan ritme tim. Hasilnya jelas terlihat di papan skor. Karşıyaka memimpin lebar, sementara Manisa berjuang hanya untuk menjaga jarak. Set pertama berakhir dengan skor 25-13, hasil yang mengejutkan bahkan bagi sebagian pendukung Karşıyaka sendiri. Di tepi lapangan, pelatih muda Manisa, Görkem Kazan, berdiri dengan ekspresi serius. Ia tahu timnya tidak bermain seburuk itu, ia hanya kehilangan fokus dan keseimbangan sejak awal. Namun Kazan bukan tipe pelatih yang mudah menyerah. Ia berteriak memberi instruksi, mencoba membangkitkan semangat timnya. Dan benar saja, memasuki set kedua, Manisa BBSK tampil dengan wajah berbeda. Perlahan tapi pasti, mereka menemukan ritme permainan. Setter mulai lebih tenang dalam mengatur tempo. Bola-bola cepat ke tengah dan kombinasi serangan ke sisi kiri mulai berhasil menembus blok Karşıyaka. Spiker andalan Manisa, Dariana Hollingsworth, menunjukkan kelasnya. Spike kerasnya beberapa kali menembus pertahanan dan membuat publik tuan rumah terdiam sejenak. Momentum berubah ketika Manisa unggul 14-10. Karşıyaka yang semula dominan mulai kehilangan kendali. Time out pun diambil oleh pelatih mereka, mencoba memutus ritme lawan. Tapi semangat Manisa sudah terlanjur menyala. Blok kokoh di depan net dan pertahanan disiplin di belakang membuat mereka terus menekan. Puncak set kedua datang di skor 24-22, ketika servis tajam pemain muda Manisa gagal dikembalikan sempurna oleh libero lawan. Bola keluar jauh ke belakang garis, dan Manisa menutup set dengan kemenangan 25-22. Tribun kecil di sisi kanan lapangan, tempat supporter Manisa berkumpul, mendadak bergemuruh. Mereka bernyanyi, melompat, dan melambaikan bendera klub. Untuk sesaat, atmosfer berubah. Karşıyaka yang sebelumnya dominan, kini terlihat waspada. Namun kebangkitan itu tak bertahan lama. Begitu set ketiga dimulai, Karşıyaka kembali menggila. Seolah tersengat oleh kekalahan di set sebelumnya, mereka tampil lebih tajam dan agresif. Serangan dari sisi kanan dan kiri datang bertubi-tubi, dan Manisa tak mampu mengimbangi kecepatan rotasi mereka. Setter Karşıyaka tampil brilian, membaca arah blok lawan dan mengelabui pemain Manisa dengan umpan-umpan cepat yang sulit ditebak. Kesalahan demi kesalahan justru datang dari kubu Manisa. Servis keluar, miskomunikasi di area pertahanan, serta spike yang melebar membuat tim kehilangan momentum. Dalam waktu singkat, mereka tertinggal jauh. Set ini berakhir dengan skor telak 25-11. Kazan menunduk lama di pinggir lapangan, menyadari timnya kehilangan fokus di saat penting. Lalu datanglah set keempat, set yang menjadi saksi betapa Manisa belum menyerah. Mereka tampil lebih berani, lebih emosional, dan lebih hidup. Set ini berubah menjadi perang mental. Pada skor 15-15, terjadi rally panjang yang menegangkan. Bola terus berpindah dari satu sisi ke sisi lain lebih dari 20 kali. Blok keras, tipuan halus, dan penyelamatan akrobatik membuat seluruh arena berdiri. Setiap kali bola nyaris jatuh, terdengar jeritan spontan dari penonton.
Hingga akhirnya, spike keras pemain Karsyaka berhasil menembus pertahanan Manisa. Meskipun kehilangan poin itu, semangat Manisa tidak runtuh. Mereka terus melawan hingga skor 2-3. Namun nasib berkata lain. Sebuah spike dari sisi kanan Manisa meleset tipis keluar garis, memberi Karsyaka match point. Servis berikutnya menjadi akhir cerita. Bola tipis menukik di antara dua pemain belakang Manisa dan tak bisa diangkat. Skor 2-3 menutup laga. Kekalahan ini menyakitkan, tetapi sekaligus menunjukkan karakter tim yang menolak menyerah. Para pemain Manisa saling merangkul, menatap papan skor dengan pandangan kosong. Mereka tahu perjuangan mereka belum cukup hari itu. Bagi publik voli Turki, sorotan utama bukan hanya pada hasil pertandingan, melainkan pada absennya salah satu figur penting. Megawati Hangestri Pertiwi, bintang asal Indonesia yang dijuluki Megatron itu, belum kembali ke lapangan sejak proses pemulihan pasca turnamen Livoli di tanah air. Kehilangan Megawati membuat beban serangan Manisa berpindah ke dua pemain asing lainnya, yaitu Dariana Hollingsworth dan Tanya Grosser. Dariana Hollingsworth tampil garang sepanjang laga, namun jelas terlihat betapa sistem serangan Manisa kehilangan keseimbangan tanpa Megawati di posisi oposit. Di beberapa momen krusial, umpan lambat gagal dikonversi menjadi poin. Gorkem Kazan hanya bisa menghela nafas. Ia tahu, dengan Megawati di lapangan, peluang mencuri poin dari transisi serangan akan jauh lebih besar. Kabar dari internal tim menyebut Megawati sudah memasuki tahap akhir pemulihan dan dalam waktu dekat akan kembali berlatih bersama tim utama. Kehadirannya diharapkan tak hanya menambah daya gedor, tapi juga membangkitkan semangat kolektif yang sempat goyah. Dalam analisis pasca laga, Gorkem Kazan menegaskan bahwa kekalahan ini lebih karena kehilangan fokus, bukan kekurangan kemampuan. Ia juga memuji pemain muda dan pemain asingnya yang tetap tampil maksimal di bawah tekanan berat. Sementara itu kubu Karsyaka larut dalam euforia. Para pemain saling berpelukan di tengah lapangan, sementara ribuan supporter mereka menyanyikan can kemenangan yang menggema hingga keluar arena. Bagi Karsyaka, kemenangan ini bukan sekedar tambahan poin klasemen, tetapi simbol bahwa mereka mampu mempertahankan dominasi di kandang. Dari semua catatan pertandingan, satu hal yang menonjol dari Manisa BBSG adalah soal konsistensi. Mereka bisa tampil luar biasa di satu set, namun kehilangan arah di set berikutnya. Dalam voli modern, transisi dari bertahan ke menyerang menjadi kunci vital. Karsyaka unggul di aspek itu. Setiap kali mendapat free ball, mereka mampu mengubahnya menjadi tekanan balik cepat. Sebaliknya, Manisa seringkali gagal memanfaatkan peluang serupa. Meskipun demikian, ada perkembangan positif. Lini serang Manisa tampak lebih variatif dibanding beberapa laga sebelumnya. Serangan dari sisi kiri mulai menemukan ritmenya, blok tengah makin solid, dan pertahanan belakang lebih rapi. Jika kesalahan kecil bisa dikurangi, Manisa masih berpeluang besar bersaing di papan tengah hingga paruh musim kedua. Kekalahan memang selalu pahit, apalagi setelah perjuangan keras. Namun bagi Manisa BBSG, laga di Izmir ini bukan sekedar kekalahan, melainkan pengingat bahwa proses menuju kematangan selalu ditempa oleh ujian. Dan ketika Megawati kembali ke lapangan, mungkin cerita tentang Manisa akan berubah. Dari kisah getir, menjadi kebangkitan yang ditunggu banyak orang. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything.